Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, untuk materi kali ini yaitu meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Kompetensi dasar 1. Meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. 2. Menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 3. Menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 4. Menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. A. Proses dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. 1. Tahapan masa penuh rintangan, baik dari dalam kota Madinah atau dari luar kota Madinah, dimulai dari awal tahun Hijrah hingga perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. 2. Tahapan masa damai dengan para pemimpin paganisme yang diakhiri Fathu Makkah pada bulan Ramadan 8 Hijriah, ditandai dengan adanya korespondensi dengan para raja di Jazirah Arab. 3. Tahapan masa manusia berbondong-bondong masuk Islam dari berbagai kabilah hingga wafat Rasulullah SAW. B. Substansi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. 1. Mendirikan pemerintah Islam dan membangun masyarakat Islam. 2. Menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna. 3. Menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, seperti diutusnya Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman pada tahun 10 Hijriah. 4. Konsolidasi dan pengembangan daulat Islam menjadi suatu bentuk negara adidaya. C. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. 1. Dakwah dengan mendirikan masjid. 2. Dakwah dengan membuat perjanjian. 3. Dakwah ketika terjadi peperangan. 4. Dakwah dengan korespondensi. 5. Dakwah dengan penerapan sendi-sendi hukum Islam. 6. Dakwah dengan akhlakul karimah Rasulullah SAW. Baik, di bawah akan diuraikan mengenai dakwah-dakwah. 1. Dakwah dengan mendirikan masjid. Masjid mempunyai peranan penting dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan ketika membangun daulat Islam atas dasar semangat tauhid. Di dalam masjid, Rasulullah SAW membuat benteng berupa moral, berupa semangat jihad, diajarkan pokok tauhid dan syariat Islam. Selain itu juga, masjid digunakan sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai konflik internal. 2. Dakwah dengan membuat perjanjian. 1. Perjanjian antara kaum muhajirin dan ansor di kota Madinah tahun pertama Hijriah. 2. Piagam Madinah di Madinah tahun pertama Hijriah. 3. Perjanjian Hudaybiyah di Hudaybiyah pada tanggal 1 Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah. Dilatar belakangi sekitar 1.500 orang kaum muslimin akan melakukan ibadah haji ke Mekah karena dihalang-halangi oleh kafir Quraisy, maka umat Islam mengirimkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menjelaskan maksud kedatangan umat Islam ke Mekah. Pihak kafir Quraisy diwakili oleh Suhail bin Umar. Isi perjanjian antara kaum muhajirin dan ansor. 1. Kaum muhajirin dan ansor adalah satu umat. 2. Kaum muhajirin harus bekerja sama dengan kaum ansor. 3.
Bila terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor, maka perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi piagam Madinah. 1. Umat Yahudi dan umat Islam bebas melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. 2. Umat Yahudi dan umat Islam harus bekerja sama dalam bidang keamanan. 3. Jika ada perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan perpecahan, solusinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. Orang Quraisy tidak boleh ditolong dan dilindungi. 5. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar. Isi perjanjian Hudaybiyah. 1. Rasulullah SAW dan kaum muslim kembali ke Madinah dan baru boleh kembali ke Mekah tahun depan. 2. Gencatan senjata selama 10 tahun. 3. Pihak yang ingin bergabung dengan Nabi Muhammad SAW diperbolehkan, begitu juga sebaliknya. 4. Siapapun dari kaum Quraisy yang bergabung dengan Rasulullah SAW tanpa izin dari wali harus dikembalikan. Sedang umat Islam yang ingin bergabung dengan kafir Quraisy tidak usah dikembalikan. Hikmah perjanjian Hudaybiyah. 1. Adanya pengakuan terhadap eksistensi umat Islam. 2. Adanya kebebasan bagi umat Islam untuk memasuki kota Mekah setelah tahun kedua dari perjanjian Hudaybiyah. 3. Adanya pembuktian keamanan. 2. Dakwah ketika terjadi peperangan. 1. Perang Badar. 2. Perang Uhud. 3. Perang Khandaq atau Ahzab. 4. Perang dengan Bani Quraiza. 5. Perang Khaybar. 6. Perang Mu'tah. 7. Fathu Mekah. 8. Perang Hunain. 9. Perang Tabuk. Baik, di bawah akan diuraikan mengenai peperangan. Perang Badar. Waktu tanggal 17 Ramadan tahun pertama Hijriah. Lokasi Sumur Badar. Latar belakang. 1. Eksistensi umat Islam terancam. 2. Adanya izin untuk berperang, yaitu turunnya Quran Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 39. Kondisi: sebanyak 950 tentara kafir Quraisy berhadapan dengan 314 tentara umat Islam. Hasil akhir, umat Islam memperoleh kemenangan mutlak dengan tewasnya 70 orang kafir Quraisy dan menawan 70 orang lainnya. Sementara di pihak muslim hanya 14 orang yang tewas. Perang Uhud. Waktu bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Lokasi sekitar Madinah. Latar belakang: dendam kafir Quraisy atas kekalahan pada perang Badar. Kondisi: sebanyak 3.000 tentara kafir Quraisy berhadapan dengan 1.000 tentara Islam. Namun di tengah perjalanan sepertiga tentaranya membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Hasil akhir, awalnya umat Islam memperoleh kemenangan, tetapi karena pasukan pemanah tidak mematuhi instruksi Rasulullah SAW, maka umat Islam menderita kekalahan dengan gugurnya 70 syahid, di antaranya Hamzah radhiyallahu anhu bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Rasulullah SAW. Perang Khandaq atau Ahzab. Waktu bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Lokasi sekitar Madinah. Latar belakang: konspirasi umat Yahudi Bani Nazir, Bani Quraizah, dan kafir Quraisy untuk menghancurkan pemerintah Islam. Kondisi: sebanyak 10.000 tentara kafir Quraisy lengkap dengan pasukan infanteri pimpinan Khalid bin Walid berhadapan dengan 300 tentara Islam. Oleh karena tekanan terlalu berat bagi umat Islam, Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertahan di kota Madinah. Atas saran Salman bin Al-Farisi, dibuatlah parit di sekeliling kota Madinah. Hasil akhir, pengepungan tentara sekutu selama sebulan
membuat tentara sekutu lelah dan kehabisan logistik. Ditambah adanya perpecahan di kalangan mereka sendiri, juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa angin kencang yang memporak-porandakan kekuatan tentara sekutu, sehingga akhirnya tentara sekutu meninggalkan Madinah. Perang dengan Bani Quraisyah, waktu tahun ke-5 Hijriah, lokasi sekitar Madinah. Latar belakang pengkhianatan Bani Quraisyah dengan membantu kafir Quraisy dalam perang Ahzab. Hasil akhir, Bani Quraisyah keluar dari Madinah. Perang Khaybar, waktu tahun ke-7 Hijriah, lokasi Khaybar. Latar belakang, Khaybar merupakan pusat dari pemberontak Yahudi yang selama ini selalu mengadakan penyerangan terhadap pemerintah Islam di Madinah. Kondisi sekitar 1.400 tentara Islam di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib menyerang Khaybar. Hasil akhir, Khaybar menyerah dan tunduk kepada kekuasaan Islam. Perang Mu'tah, waktu bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah, lokasi desa Mu'tah. Latar belakang, 1. Orang-orang Ghazanah atau antek-antek Romawi membunuh dai-dai yang datang ke Syam, di antaranya Al-Haris bin Umar. 2. Adanya ancaman Raja Ghazanah yang bernama Haris Al-Ghassan yang akan menyerang kota Madinah. Kondisi, Rasulullah SAW memerintahkan 3.000 pasukan untuk menyerang Ghazanah, tetapi di Mu'tah dihadang oleh 200.000 tentara Romawi. Hasil akhir, tentara Islam kehilangan ketiga komandannya, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Komandan diambil oleh Khalid bin Walid. Dengan menggunakan strategi tertentu, Khalid memutuskan untuk mundur, sementara tentara Romawi sudah dalam kondisi lemah sehingga tidak melakukan pengajaran. Walaupun umat Islam tidak memperoleh kemenangan, namun pamor Islam semakin bersinar di negara-negara di luar Islam. Fathu Makkah, waktu tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, lokasi Mekah. Latar belakang, pelanggaran perjanjian Hudaybiyah dengan diserangnya Bani Khuza'ah atau sekutu Islam oleh Bani Bakr atau sekutu Quraisy. Kondisi, Rasulullah membawa 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah sebagai reaksi atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Hasil akhir, 1. Takluknya kota Mekah tanpa perlawanan. 2. Dihancurkannya berhala-berhala di sekitar Ka'bah. 3. Tokoh-tokoh Quraisy paling berpengaruh masuk Islam seperti Abu Sufyan, Ikrimah, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lain. Perang Hunain, waktu bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, lokasi Hunain. Latar belakang, Bani Hawazin dan Sadik tidak rela atas jatuhnya kota Mekah dan menyatakan perang terhadap umat Islam. Kondisi, Bani Hawazin dan Sadik membawa seluruh kekuatannya untuk melawan 12.000 tentara Islam. Hasil akhir, dengan susah payah akhirnya umat Islam memperoleh kemenangan dengan menawan 600 orang, 40.000 domba, dan 4.000 uang perak. Perang Tabuk, waktu tahun ke-9 Hijriah, lokasi Tabuk. Latar belakang, oleh karena rasa takut tersaingi sebagai negara sumber power, kerajaan Romawi mengadakan invasi ke wilayah Islam dipimpin Kaisar Heraklius. Kondisi, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan untuk mencegah invasi pasukan Romawi, walaupun saat itu pasukan Islam dalam keadaan sulit karena pacaklik. Hasil akhir, 1.
tidak terjadi peperangan karena tentara Romawi gentar menghadapi tentara Islam yang memiliki semangat tinggi. 2. Banyak wilayah-wilayah Romawi yang jatuh ke dalam kekuasaan Islam. 4. Dakwah dengan korespondensi. Salah satu cara dakwah Rasulullah SAW adalah dengan mengirim surat kepada raja-raja dan penguasa-penguasa di Jazirah Arab dan sekitarnya. Melalui surat itu Rasulullah SAW menyeru mereka untuk masuk Islam, dan kepada mereka juga diterangkan tentang prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam. Surat-surat tersebut kemudian dikirim melalui kurir. Tanggapan dakwah dengan korespondensi ini adalah sebagai berikut. 1. Memeluk Islam seperti Raja Habasyah dari Oman. 2. Mengakui Islam namun tidak memeluknya seperti Mukaukis, gubernur Romawi di Mesir, Kaisar Heraklius dari Romawi, dan Raja Yamamah. 3. Melawan Islam seperti Kisra dari Persia atau Raja Damaskus. 5. Dakwah dengan menerapkan sendi-sendi hukum Islam. Setelah Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam dalam periode Madinah, turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Pada tahun kedua Hijriah, turun ayat yang berkaitan dengan perintah puasa, mengeluarkan zakat, perpindahan kiblat, perintah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tahun ketiga Hijriah turun ayat yang berkaitan dengan larangan minum khamar. Tahun kelima Hijriah ada perintah berhaji dan menutup aurat bagi wanita serta ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli, pernikahan, mawaris, jinayah dan lainnya. Bisa dikatakan bahwa ayat-ayat Islam untuk hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Al-Quran, hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Rasulullah SAW melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Dari sinilah timbul dua sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. 6. Dakwah dengan akhlakul karimah Rasulullah SAW. Pada dasarnya Rasulullah SAW ditunjuk oleh Allah sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa senjata berdakwah Rasulullah SAW yang baik adalah akhlaknya yang teramat mulia. Sejak sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sudah dikenal dengan sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya, sehingga banyak kaum musyrik yang meskipun membenci ajaran yang dibawanya namun tetap memuliakan Nabi karena akhlaknya yang mulia. Banyak tokoh-tokoh Yahudi dan Quraisy yang amat keras pendiriannya luluh pada akhlak Rasulullah SAW tersebut sehingga memeluk Islam. D. Faktor-faktor sosial yang mengaruhi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Masyarakat Madinah yang heterogen, bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang selalu bertikai, kekecewaan kaum Yahudi ketika kedatangan Rasul yang ditunggu ternyata bukan dari kaumnya, ajaran Islam memberikan hak yang sama kepada semua manusia, kaum Yahudi tidak sepenuh hati dalam menyikapi piagam Madinah sehingga kedengkian makin merajalela, kaum Islam yang selalu berlaku baik terhadap kaum Yahudi meskipun kaum Yahudi berusaha keras untuk menghancurkan ajaran Islam. E. Meneladani strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah yang dalam konteks keindonesiaan dan globalisasi. 1. Menjadikan masjid sebagai pusat ibadah dan syiar. 2. Memperkuat semangat ukhuwah persaudaraan berdasarkan akidah ataupun ras dan bangsanya. Apabila beragama Islam, dia adalah saudara. 3. Melaksanakan rukun iman, rukun Islam, dan hukum Islam secara istiqomah dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan seorang muslim.
4. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi supaya dakwah yang dilakukan mampu dimengerti semua lapisan masyarakat. 5. Islam tidak mengenal paksaan dalam berdakwah. Walaupun ada peperangan dalam awal permulaan dakwah Islam, hal itu karena untuk mempertahankan dan bela diri, menjamin kelancaran dakwah dan memberi kesempatan kepada yang ingin menganut Islam untuk memelihara umat supaya jangan dihancurkan oleh bala tentara Romawi dan Persia. F. Menunjukkan kesadaran berperilaku sesuai dengan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Dalam waktu 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah, akhirnya seluruh jazirah Arab mengakui kebenaran Islam. Daya tarik dakwah tersebut yaitu semangat persaudaraan, adanya sistem keadilan, kehidupan sederhana yang dicontohkan Rasulullah, dan persamaan derajat. Adapun strategi dakwahnya yang dapat diambil sebagai pelajaran yaitu tidak putus asa, menjadikan dakwah sebagai bagian kehidupan seorang muslim kapanpun dan dimanapun, dan memiliki harapan untuk memajukan Islam di masa yang akan datang. Demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian lebih memahami dan lebih meyakini serta bisa menjalankan syariat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.